Bab 043. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di halaman rumah Via. Han keluar lebih dulu kemudian membukakan pintu untuk Zidane dan juga Via. Setelah keluar mobil, Zidane dengan santainya berjalan mendahului mereka ke arah dalam rumah. "Ayo masuk. Buatkan aku kopi ya," ajaknya pada Via yang masih terdiam di sisi mobil. Lantas Via melempar pandangannya kepada Han seolah bertanya ada apa, namun Han hanya mengedikkan kedua bahunya isyarat bahwa ia tak mengetahui apapun. "Tuanmu terlihat sudah seperti seorang suami," ucap Via pelan pada Han. "Maaf Nona," ucap Han sopan. "Kenapa kau harus minta maaf? Tak ada yang bersalah di sini. Aku hanya berbicara saja," ucap Via sembari menggelengkan kepalanya. Kemudian ia melangkah menyusul Zidane ke dalam rumah. "Haish, salah bicara aku rupanya," batin Via seraya menepuk dahinya. Hari menjelang petang, mereka sudah mandi dan berpakaian santai. Zidane sudah mempersiapkan pakaiannya di rumah tadi untuk ia bawa ke sini. "Silahkan Tuan diminum kopinya," ucap Via dengan suara yang dibuat-buat seolah ia adalah salah satu pelayan di rumahnya. Ia sedang sibuk dengan benda pipih di tangannya, ia sedang mengecek beberapa laporan dari anak perusahaan yang lainnya. Ia begitu serius sehingga tak memperhatikan siapa gerangan yang mengantarkan kopi untuknya. Sahut Zidane begitu saja tanpa menoleh ke asal suara. "Kau bisa pergi sekarang," ucapnya lagi saat merasa masih ada kehadiran hawa manusia di samping tubuhnya. Via masih tak bergeming dari posisinya. Ia malah menggunakan nampan yang ia bawa untuk menutupi wajahnya. Ia sedang menahan tawa agar tak menguar. Via tersenyum puas saat mengetahui bahwa dirinya berhasil menjahili kekasihnya itu. "Hei, apa kau tuli? Aku sudah menyuruhmu?" Zidane menghentikan ucapannya setelah melihat siapa orang yang sedari tadi berada di sebelahnya dan membuatnya hampir hilang kesabaran. Ia menyeringai, mengerti maksud dari tingkah singa betinanya yang masih menutup wajahnya dengan nampan. Pelan-pelan Zidane mengendap-endap berjalan dan berdiri tepat di balik tubuh Via. Merasa suasana makin hening, Via menurunkan nampannya dan sedikit terkejut karena Zidane tidak ada di tempatnya semula. Ia mengedarkan pandangannya mencari-cari di mana sosok lelaki yang sedang ia kerjai sebelumnya. Kemana dia?" Via mengerucutkan bibirnya. Ia kesal karena rencananya gagal untuk membalas tingkah konyol Raja Singanya. "Anna," Zidane membuat suara seseram mungkin sambil merapalkan nama kekasihnya. Ia ingat jika Via takut dengan hantu. Sontak Via langsung memegang tengkuknya karena merasa bulu kuduknya telah berdiri. Ia memeluk nampan yang ia pegang dengan begitu erat dengan raut wajah putus asa. "Zidane, kau di mana? Aku takut di sini sendirian," Via berucap setengah memohon. Zidane yang berdiri di belakangnya pun berusaha keras menahan tawa setelah melihat tingkah wanitanya. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahu Via. Tubuhnya menegang, ia memaku dirinya di tempat dengan wajah yang sudah sangat ketakutan. Zidane," panggil Via dengan suara tercekat. Kali ini ia sudah benar-benar putus asa. Via sangat membutuhkan kekasihnya di sini untuk melindunginya dari gangguan hantu ini. Hanya nama itu yang tersemat di pikiran Via saat ini. Ia gemetar ketakutan bukan main. "Sayang," panggil Zidane begitu lembut di telinga Via. Via melonjak kaget dan segera berbalik. Matanya membelalak lebar dan tangannya sudah berkacak pinggang. Wajah ketakutannya telah berubah menjadi garang. "Zidane!" teriak Via emosi. Dan pria itu malah asik tertawa begitu girang setelah berhasil mengerjai kekasihnya habis-habisan. "Awas saja kau," Via memukuli bahu Zidane dengan gemasnya, melampiaskan emosinya. Ia sangat kesal karena Zidane selalu saja berhasil menjahilinya sedangkan dirinya malah selalu gagal. Zidane menangkap kedua tangan Via dan menggenggamnya erat, menahannya agar tak bergerak. Ia tersenyum menang pada Via. "Jangan coba-coba mengerjaiku lebih dulu. Kau akan tahu akibatnya." Ucap Zidane dengan senyum mengejek. "Kau ya? Benar-benar," Via mencoba memberontak lagi.
Namun usahanya tetaplah sia-sia. Tenaga Zidane yang jauh di atasnya bisa menahan gerakan Via. Mereka saling menatap tanpa mengedipkan mata. Via menelan salivanya ketika hidung mereka sudah bersentuhan. Masih saja ia begitu gugup di saat-saat seperti ini. Bibir mereka pun bertemu dan saling bersentuhan. Zidane tersenyum di sana sambil memandangi wajah Via yang selalu menggemaskan itu. Baru saja mereka akan melakukan kegiatan mesra, tiba-tiba ponsel Zidane bergetar di atas meja. Dret, 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 bergetar hingga menimbulkan bunyi yang khas. Zidane, ponselmu, ucap Via sedikit menjauhkan wajahnya. Di sana terlihat Han melakukan panggilan. Zidane tak mempedulikannya karena ia masih ingin meneruskan hal yang tertunda barusan. Ia mengecup bibir Via lembut. Namun ponsel itu kembali bergetar. Via mendorong bahu Zidane untuk menghentikan aktivitasnya. Mungkin saja itu penting, sayang, Via membelai lembut pipi Zidane untuk memberi pengertian padanya. Zidane mendengus kesal sebelum akhirnya ia menjauhkan diri dari Via dan menyambar ponselnya yang terus saja bergetar. Ia menggeser tombol jawab dan menyalakan tombol loudspeaker. Ya, ada apa? Ucapnya begitu dingin. Beberapa saat yang lalu, Tuan Danu sempat sadar. Baru saja saya akan mengabarkan Tuan dan Nona Via, tapi tiba-tiba kondisinya kembali kritis. Entah apa yang terjadi. Sebaiknya Tuan dan Nona segera datang ke sini, jelas Han di seberang saluran dengan nada agak panik. Brooke, Via terduduk lemas. Ia mencengkram pinggiran sofa tunggal dengan tubuh gemetar. Rahangnya mengeras dengan rona kesedihan meliputi wajahnya. Ia menahan sesak di dadanya sekuat tenaga untuk tidak menangis terisak lagi. Sejenak Zidane memperhatikan perubahan ekspresi Via. Ia juga merasa sakit melihat Via saat ini. Lalu ia meneruskan panggilannya dengan mematikan tombol loudspeaker dan menjauh dari sana. Sebelum melangkah ia mengelus pelan kepala dan wajah Via. Katakan sebenarnya apa yang terjadi? Kini raut suram telah tertera pada wajah Zidane. 15 menit yang lalu Tuan Danu sempat sadar, beberapa dokter yang menanganinya datang untuk memeriksa. Kemudian tak lama setelah semua dokter keluar, saya memastikan sendiri bahwa Tuan Danu telah baik-baik saja. Lalu saya keluar untuk mengabari Tuan sekalian kembali ke ruangan Risa, baru saja saya berada di depan-depan lift tiba-tiba alarm dari kamar Tuan Danu berbunyi. Dan saya segera berlari ke ruangan itu lagi dan mendapati beliau sudah tak sadarkan diri lagi, dan alarm yang menyatakan kondisi Tuan Danu dalam kondisi kritis itu terus berbunyi. Saya menjadi panik dan segera menghubungi Tuan setelah beberapa dokter kembali memeriksa keadaannya, tutur Han dengan hati-hati. Baiklah, kau tetap di sana. Perketat penjagaan, termasuk dengan ruangan Risa. Aku akan segera ke sana. Perintah Zidane tegas sambil menahan amarah. Baik Tuan dan terima kasih. Saya akan memerintahkan orang untuk menyiapkan jet pribadi Tuan agar cepat sampai ke sini, ucap Han. Ya baiklah, Zidane meletakkan kembali ponselnya ke dalam saku dengan wajah yang sudah sangat marah. FLASHBACK on. Tuan Bram baru saja akan keluar dari ruang rapat. Ia akan berjalan menuju lift. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat ia melihat Bastian Adelard alias Zidane menarik paksa tangan Via dan memasuki lift khusus Presdir. Bahkan ia sempat melihat Bastian memojokkan Via di dalam lift sana. Sialan, dasar wanita asteris 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 asteris. Ternyata kalian sudah saling mengenal, hah. Lihat apa yang akan aku lakukan. Bagaimanapun juga perusahaan ini adalah milikku seorang, ucap Tuan Bram emosi. Ia mengepalkan tangannya di samping dengan gemetar menahan amarah yang siap meledak. Ya Tuan, jawab Johan setelah sambungan telepon tersambung. Kita lakukan rencana B. Kau segera datang ke sana dan urus sisanya. Aku percayakan semua kepadamu, Johan, ucap Tuan Bram seraya tersenyum licik. Baik Tuan, ucap Johan dan sambungan telepon pun terputus. Tuan Bram meletakkan kembali ponselnya ke dalam saku. Kalian akan melihatnya, bagaimana jika kalian mulai mempermainkan aku,
ucapnya penuh dengan ambisi yang sangat berbahaya. Air mukanya bak hewan buas yang siap menangkap buruannya. Di sebuah ruangan dingin di rumah sakit kota K, ruangan VVIP di mana Tuan Danu terbaring tak sadarkan diri. Beberapa alat medis masih terpasang pada tubuhnya. Aroma khas rumah sakit menyeruak bagi siapa aja yang menginjakan kaki di sana. Tiba-tiba jemari pasien itu bergerak, Tuan Danu membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur dan tak jelas. Pelan-pelan ia mengerjapkan matanya hingga penglihatannya menjadi jelas. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan yang ia tempati saat ini. Ah, aku di rumah sakit rupanya, batinnya. Via? Aku harus bertemu Via, ucapnya lagi dalam hati. Ia berusaha menggerakkan tangan dan kakinya yang terasa kaku akibat beberapa hari tak sadarkan diri. Pintu ruangan itu terbuka, Tuan Danu menatap waspada ke arah sana. Ternyata Han yang memasuki ruangan itu. Ia terkesiap saat melihat Tuan Danu yang sudah membuka matanya. Tuan, ucap Han yang masih terkejut seraya membulatkan matanya. Han, ucap Tuan Danu begitu lemah. Ia mengulurkan tangannya ke udara supaya Han mendekat dan menggapainya. Han menghampirinya dan meraih tangan Tuan Danu. Kemudian ia mendudukkan dirinya di pinggir ranjang. Apakah Tuan baik-baik saja? Tanya Han sedikit awas sambil memperhatikan wajah Tuan Danu. Ia mencari ekspresi kesakitan pada wajah orang tua itu. Ia khawatir jika sesuatu hal buruk terjadi, karena ia merasa saat ini adalah kewajibannya menjaga Tuan Danu di saat Zidan dan Via tidak ada. Aku sudah tidak apa-apa, jawab Tuan Danu dengan suara lemah seraya menggeleng pelan. Via? Aku ingin bertemu Via, ucapnya lagi. Suara lemahnya tak menutupi nada perintah mutlak yang harus Han turuti. Baiklah, aku akan segera mengabari Tuan Zidan dan Nona Via. Tapi sebelum itu, biarkan dokter memeriksa Anda terlebih dahulu, Tuan, ujar Han. Baiklah, Tuan Danu mengangguk setuju. Han telah menekan tombol darurat untuk memanggil dokter ke ruangan itu. Tak berapa lama beberapa dokter datang dan memeriksa kondisi Tuan Danu setelah sadar saat ini. Bagaimana? Tanya Han pada salah satunya. Kondisi Tuan Danu sudah stabil, tapi saya sarankan agar beliau banyak beristirahat dulu. Kami akan terus memantau perkembangan kondisi selanjutnya, Han mengangguk. Ia mempersilahkan mereka untuk kembali ke ruangan dan Tuan Danu dapat beristirahat kembali. Istirahatlah, Tuan. Saya akan keluar sebentar untuk memberi kabar kepada Tuan Zidan dan Nona Via. Sekalian saya harus melihat kondisi Risa hari ini, ujar Han dengan tenang. Risa, bagaimana keadaannya sekarang? Tuan Danu baru ingat bahwa saat itu ia bersama dengan Risa di dalam mobil. Raut wajahnya berubah khawatir. Tak lebih baik dari Anda, Tuan. Risa masih belum sadarkan diri, Han sudah bangkit dari duduknya. Ia menundukkan kepalanya dalam ketika menjelaskan kondisi Risa saat ini. Kuharap dia segera membaik, hanya itu yang bisa terlontar dari mulut Tuan Danu. Sebenarnya lidahnya keluh, ia pun ikut menyesal karena telah melibatkan orang lain dalam musibah ini. Ia tak berharap ini akan terjadi. Baik, saya permisi Tuan. Saya harus menjenguknya sekarang. Han menundukkan sedikit tubuhnya memberi hormat kepada Tuan Danu sebelum berbalik pergi. Tunggu. Apa hubunganmu dengan Risa? Tanya Tuan Danu yang dilanda penasaran meski ia masih cukup lemah saat ini. Karena tak biasanya Han yang ia kenal begitu peduli pada seorang wanita. Dia calon istri saya, Tuan, jawab Han berbalik kembali menghadap Tuan Danu. Maafkan aku, Han. Tuan Danu benar-benar menyesal setelah mendengar fakta ini. Kali ini ia sangat berharap kondisi Risa cepat membaik. Anda tidak perlu minta maaf, Tuan. Ini adalah musibah. Dan lagi bukan Anda yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini. Tapi mereka yang harus mempertanggungjawabkan ini semua, ucap Han menatap lurus ke depan dengan wajah suram. Apa maksudmu, Han? Mereka. Dia siapa?
Mereka siapa Han? Pertanyaan Tuan Danu menyadarkan Han bahwa ia sudah banyak bicara kali ini. Tidak seharusnya ia menyebutkan hal ini pada Tuan Danu. Kondisinya baru saja membaik, ia baru saja sadarkan diri, tak seharusnya Han menceritakan hal yang akan membebani pikirannya. Han sungguh menyesali hal ini. Maaf Tuan, saya permisi dulu, dengan cepat ia membungkukkan diri dan berlalu pergi begitu saja sebelum ia mendapatkan pertanyaan lagi. Ia melangkah keluar ruangan seraya merogoh ponselnya di saku celana. Ia berniat menelpon bosnya untuk melaporkan kondisi terkini Tuan Danu. Sampai di depan lift, Han telah memegang ponselnya dan akan melakukan panggilan terhadap bosnya. Tiba-tiba alarm dari ruangan Tuan Danu berbunyi. Alarm yang menandakan pasiennya mengalami kondisi kritis berbunyi nyaring di telinga semua orang. Ia segera berlari dan berpapasan dengan beberapa dokter yang memeriksa Tuan Danu. Mereka memasuki ruangan itu bersamaan. Semua yang baru saja datang terkejut saat mendapati Tuan Danu kembali tak sadarkan diri dengan wajah pucat pasi. Para dokter berusaha keras menstabilkan kondisinya sementara ini. Han pun keluar ruangan setelah dirasa situasi mulai terkendali. FLASHBACK off. Gelap sudah menyelimuti hari, hingga rembulan muncul menjadi salah satu penerangnya. Seorang pria parubaya tengah duduk santai di halaman belakangnya menikmati cerutu yang menyala. Tuan Bram nampak berdendang dengan gumaman yang tak jelas. Dret, dret, dret ponselnya bergetar. Ia meraih ponselnya di atas meja. Masih bersenandung dengan riangnya. Ya, jawabnya setelah meletakkan ponselnya di dekat telinga. Semua sudah beres, Tuan, ucap Johan memberi laporan pada bosnya itu. Baiklah, kita tunggu permainan selanjutnya, jawabnya lagi sambil menghisap cerutunya. Baik, Tuan, sambungan telepon terputus. Mereka berdua telah mengakhiri pembicaraan itu. Tuan Bram menyeringai puas, ia tersenyum penuh kemenangan. Awalnya ia sudah akan memutar otaknya untuk mendapatkan simpati dari Bastian itu agar orang itu mau berpihak kepadanya. Tapi betapa murkanya ia setelah mengetahui bahwa ternyata Bastian dan Via saling mengenal. Bahkan Tuan Bram berpikiran bahwa Via telah menggoda Bastian. Pikiran buruk tentang keponakannya itu telah tersemat dalam pikirannya saat ini. Denting jam berbunyi begitu nyaring pada dinding rumah sakit. Beberapa orang berlalu lalang di sekitar lobi rumah sakit itu. Sebuah mobil melewati mobil dan bergerak menuju tempat parkir di lantai basement. Dua orang keluar dari sana, Han sudah menunggu kedatangan mereka sejak tadi. Zidane dan Via berjalan beriringan. Zidane merangkul bahu Via, menopangnya yang masih begitu lemah akibat berita yang tadi mereka dengar. Baru saja ia akan bahagia mendengar ayahnya sudah siuman, namun sedetik kemudian kabar buruk menyusulnya. Kini malah ayahnya berada pada kondisi kritis. Via, panggil Zidane untuk memastikan bahwa wanitanya baik-baik saja. Via tak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. Ia menundukkan kepalanya kembali untuk menyembunyikan rona kesedihan pada wajahnya dari Zidane. Saat ini mereka bertiga, bersama dengan asisten Han sudah masuk ke dalam lift. Zidane dapat melihat wajah Via yang murung pada pantulan dinding lift itu. Lantas ia mengeratkan rangkulannya dan mendekapnya supaya ia bisa memberikan sebuah ketenangan untuk Via. Apa ayah akan baik-baik saja? Via mendongakkan kepalanya dan menatap Zidane dengan begitu sendu. Via menyentuh tangan Tuan Danu dengan gemetar. Ia menahan tangisnya agar tak pecah seperti saat pertama kali ayahnya terbaring di sana. Ia berusaha untuk lebih tegar kali ini. Tapi mengingat bahwa ayahnya yang sempat sadar dan belum juga ia bertemu dengannya hingga kini bahkan ayahnya sudah tak sadarkan diri lagi, membuat hati Via begitu perih. Rasanya ingin sekali ia melihat ayahnya bangun dan berbicara banyak dengannya. Tapi kenyataan yang ada malah jauh dari yang ia bayangkan. Kenyataan pahit yang harus ia telan. Sejak ia menginjakkan kaki di rumah sakit tadi, perasaannya benar-benar tidak enak. Firasat buruk seperti datang menghantui pikirannya saat ini.
Ia tak dapat menyampaikan hal ini kepada Zidane, lantaran ia pikir mungkin ini hanya karena ia yang terlalu terbawa perasaan.